Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di Hamzan Wadi Menyapa. Hamzan Wadi Menyapa merupakan program bincang-bincang untuk membangun kedekatan antara Universitas Hamzan Wadi dengan masyarakat luas. Apa kabar generasi gemilang? Apa kabar teman-teman yang ada di rumah? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya. Bersama saya, Anissa Nurul Wahidah di sini akan menemani teman-teman dalam beberapa menit ke depan untuk membahas hal-hal tentang Universitas Hamzan Wadi. Dalam episode kali ini telah hadir bersama saya. Selamat datang Pak. Di sini ada Bapak Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, yaitu Bapak Muhammad Adib Nazri MPD ya Pak ya. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi di sini kita akan membahas sedikit tentang pendidikan bahasa Inggris. Nah, untuk memulai pembicaraan kita pada kali ini, episode kali ini, kita akan memberikan gambaran kepada teman-teman yang di rumah mengenai apa sih visi misi program studi pendidikan bahasa Inggris Pak, mungkin bisa dijelaskan. Baik, terima kasih Mbak Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Mudah-mudahan adik-adik generasi gemilang yang di rumah sehat semua, dan Mbak Anissa juga. Amin. Minta doa juga, saya juga sehat, kita semua sehat. Baik, yang pertama tentu di program studi bahasa Inggris yang menjadi napas perjuangan kami adalah berlandaskan atas visi misi yang sudah kita sepakati sama-sama di tingkat program studi, yang dalam konteks ini program studi pendidikan bahasa Inggris memiliki cita-cita visi bahwa pada tahun 2025 nanti program studi bahasa Inggris ini mampu bisa menjadi sebuah institusi pengembangan ilmu pendidikan bahasa Inggris yang mampu mencetak lulusan-lulusan alumni profesional yang di bidangnya, yang tentu visi ini sesuai atau selaras dengan cita-cita kampus kita, yakni mahasiswa yang berbudaya santri, memiliki akhlak santri, serta mampu bersaing secara global. Hingga dari visi yang sudah saya sebutkan, ada beberapa turunan, ada 5 poin misi-misi yang kami punya di program studi, ada 5 turunan, yang tentunya 5 turunan ini menjadi gambaran tridharma perguruan tinggi yang kita, termasuk pendidikan, kemudian ada penelitian, ya, kemudian pengabdian kepada masyarakat. Itu semua gambar di 5 misi yang ada. Mungkin itu Mbak Anissa. Oke. Jadi sangat jelas sekali yang digambarkan oleh Bapak tadi, mencetak alumni yang profesional ya Pak ya, sesuai bidangnya, dan tidak lupa pula kita di Universitas Hamzan Wadi akan menjadi berakhlak santri gitu ya Pak ya, dan bisa bersaing di tingkat global. Oke. Selanjutnya nih Pak, untuk memperdalam pengetahuan untuk teman-teman yang ada di rumah, mungkin Bapak bisa memberikan gambaran kalau mereka nanti bisa masuk di Universitas Hamzan Wadi, kalau mengambil jurusan bahasa Inggris, kira-kira pelajaran apa nih nanti yang bakalan diberikan oleh Universitas Hamzan Wadi, khususnya di program studi pendidikan bahasa Inggris, kalau masuk gitu lah Pak. Baik. Terima kasih Mbak Anissa. Jadi ini penting diketahui oleh generasi gemilang ya, bahwa sebelum memasuki sebuah program studi harus mengerti dulu apa karakter yang akan dipelajari, terutama di program studi tersebut, sehingga bisa menyelaraskan dengan cita-cita mereka. Tentu kami di program studi bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris ya, tentu mata kuliah yang akan mereka tempuh ini sesuai dengan konsentrasi pendidikan bahasa Inggris. Ada sekitar 67 mata kuliah yang dulu di kurikulum lama yang kami gunakan. Sekarang kebetulan ada kurikulum baru yang jumlahnya yang tadi 67 mata kuliah itu berubah menjadi 66 SKS. 66 mata kuliah. Ya, berarti lebih 67 berubah menjadi 66 karena ada kemarin penyesuaian dengan aturan baru bahwa ada mata kuliah yang baru masuk, disebut mata kuliah pengenalan lingkungan persekolahan. Sehingga kami di program studi menyesuaikan itu, sehingga sekarang jumlah mata kuliah yang insya Allah jika generasi gemilang ini masuk bergabung bersama kami di program studi bahasa Inggris, mereka akan menempuh sejumlah 66 mata kuliah. 66 mata kuliah yang tentu terbagi dalam
dua garis besar. Ada mata kuliah yang umum, kami menyebutnya di situ, yang termasuk mata kuliah keilmuan umum seperti pendidikan kewarganegaraan, kemudian ada pendidikan Pancasila, kemudian ada manajemen pendidikan, dan semuanya yang mata kuliah dalam mata kuliah umum ini merupakan koridor, tetap dalam koridor pendidikan. Nah, di satu sisi ada mata kuliah ciri khas program studi, yang ini menyangkut ada mata kuliah seperti ada 4 skills yang kita tahu dalam bahasa Inggris itu ya, ada yang biasa reading, kemudian kemampuan writing, kemudian kemampuan speakingnya, kemudian kemampuan listeningnya. Yang 4 skill ini diracik di program studi ke dalam 3 bentuk mata kuliah yang berjenjang. Jadi yang there are 4 skills that we have to master in English. Jadi yang pertama speaking, kemudian writing, reading, dan listening. Ini terbagi ke dalam 3 klasifikasi utama. Yang pertama ada formal communication, kemudian ada in professional context, yang terakhir yang paling penting, kemudian di tengahnya itu ada academic communication. Jadi yang dari basic, kalau 4 skill ini kita pelajari di program studi bahasa Inggris, maka ada 3 tahap yang mereka akan lalui. Yang pertama adalah yang basic, yang kita sebut dengan misalkan kemampuan skill speaking. Jadi mereka harus menempuh speaking for general communication pada tataran yang bawah, yang basic, yang dasar dulu. Kemudian yang di tengahnya ada yang kita sebut di program studi dengan speaking for academic communications. Yang dari dasar mereka sudah mulai mengerucut ke kemampuan mengajar misalnya untuk akademiknya. Yang terakhir ada speaking in professional context, speaking yang mereka biasa gunakan ketika sudah mereka temukan profesi pekerjaan mereka. Baik, terima kasih Bapak. Berarti di sini yang tergabung di dalam mata kuliah yang akan dipelajari bahasanya, jadi bahasa Inggris akan menawarkan teman-teman di sini ada pelajaran yang bersifat umum gitu ya Pak ya. Dan ada juga yang mungkin bisa kita katakan wajib ya Pak ya. Bisa wajib. Gitu. Nah, selanjutnya mungkin sahabat generasi gemilang di luar sana mungkin penasaran nih Pak. Karena di episode sebelumnya mungkin sudah dijelaskan oleh prodi pendidikan lain tahun berdirinya Pak. Nah, mungkin untuk prodi pendidikan bahasa Inggris itu tahun berdirinya itu mungkin Bapak jelaskan. Ya, terima kasih Mbak Anissa. Jadi program studi kami pendidikan bahasa Inggris berdiri pada 1 Mei 1990. Jadi kalau misalkan program studi ini berwujud manusia, mungkin wujudnya kurang lebih seperti saya. Umurnya kurang lebih berbeda, saya berbeda 2 tahun lah ya. Jadi 1 Mei 1990 itu tahun berdirinya. Sehingga ya kalau berwujud ya kira-kira seperti saya lah wujudnya gitu ya. Sudah lumayan berumur ya. Berarti sudah lumayan lama dan kalau kita bisa bahasakan sudah lumayan profesional sudah gitu lumayan ya Pak. Berpengalaman ya. Mudah-mudahan. Oke, selanjutnya nih Pak, mungkin teman-teman juga ingin memperkuat gitu ya keyakinan mereka untuk masuk di Universitas Hamzan Wadi dan mengambil jurusan prodi pendidikan bahasa Inggris. Akreditasi nih Pak. Nah, ini sangat penting sekali nih kayaknya Pak. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Mbak Anissa. Alhamdulillah kami di program studi bahasa Inggris, akreditasi terakhir kami sesuai dengan sertifikat yang diedarkan oleh Ban PT gitu ya. Alhamdulillah kami mendapatkan akreditasi B dengan alhamdulillah skornya 351, hanya minus 9 menuju ke unggul gitu ya, ke A ini. Jadi hanya 9 poin, dan mudah-mudahan lah sekaligus di forum ini saya pribadi minta doa kepada semua, terutama kepada generasi-generasi gemilang gitu, mudah-mudahan ke depan program studi pendidikan bahasa Inggris bisa lebih baik mengajar. Amin ya Pak. Berarti kalau bahasanya itu kita bisa bahasakan program studi pendidikan bahasa Inggris ini udah mau menuju A gitu ya Pak. Mudah-mudahan lah gitu ya Pak ya. Iya, B-gemuk gitu ya. Oke, selanjutnya nih Pak. Apa saja sih fasilitas yang mendukung perkuliahan di program studi pendidikan bahasa Inggris? Baik, terima kasih Mbak Anissa. Fasilitas pendukung perkuliahan kami di program studi bahasa Inggris ada beberapa, tetapi yang menjadi andalan utama kami itu adalah lab bahasa yang kami miliki ya. Yang di sana bisa kita gunakan untuk mata kuliah seperti listening dan micro teaching, sehingga
yang kami amati sampai sekarang, alhamdulillah pengelolaannya sudah baik dan fasilitas yang ada juga sangat mumpuni, terutama untuk mata kuliah yang skill listening, sehingga ada beberapa fasilitas yang sangat mendukung. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Berarti yang menjadi unggulannya itu adalah program studi pendidikan bahasa Inggris ini sudah memiliki lab gitu ya? Iya, gitu. alhamdulillah. Ya, ada labnya untuk mengasah skill listening gitu. Ya. Oke. Selanjutnya nih Pak, seperti yang kita ketahui bukan hanya di Universitas Hamzah Nuadi ini loh yang memiliki program studi bahasa Inggrisnya Pak ya. Betul. Jadi di NTB sudah banyak sekali mungkin ya yang memiliki program studi pendidikan bahasa Inggris. Nah, mungkin Bapak bisa memberikan sedikit kekuatan atau spirit kepada generasi gemilang di luar sana. Apa sih yang membedakan pendidikan bahasa Inggris yang di Universitas Hamzah Nuadi dengan yang di luar gitu Pak? Baik Mbak Anissa, terima kasih. Jadi kalau kita berkunjung ke sebuah warung makan gitu ya, kita pertama lihat menunya ya. Alhamdulillah kami di bahasa Inggris punya uniqueness ya, keunikan yang kami miliki gitu, berbeda dengan program studi pendidikan bahasa Inggris di tempat lain, bahwa kami memiliki menu mata kuliah gitu, paket-paket. Nah, kalau misalkan ada paket geprek apa namanya itu ya, kalau kami ada paket gitu kalau kami di bahasa Inggris ada paket perkuliahan itu yang terutama untuk semester 7. Jadi nanti mereka bisa ngambil beberapa paket, pilih sesuai keinginan dan bakat mereka. Ada paket translation, ada paket linguistik ya. Kemudian di situ ada paket ini yang agak lumayan paling unik menurut saya, karena ini out of the box, karena ini mereka belajar bahasa Jepang ya, paket bahasa Jepang ada. Karena ini biasanya yang paling digandrungi, paling banyak paketnya, paling banyak peminatnya yang ini paket bahasa Jepang ini. Karena di satu sisi pembelajarannya yang menarik, karena banyak juga mahasiswa yang tertarik melihat dosennya ya, dosennya fresh kebetulan ya, sedang freshnya dosen-dosen untuk menangani mata kuliah paket Japanese ini. Dan yang terakhir ada paket yang kita sebut dengan paket wisata ya, yang isinya mata kuliah wisata ini paket wisata ini mata kuliah wisata. Ada English for Tour Guide, ada English for Tourism ya, itu isi yang mata kuliah paket paket wisata tersebut. Gitu ya. Berarti di sini bisa kita katakan bahwa di prodi pendidikan bahasa Inggris ini ada tambahan gitu ya, kalau ingin memfokuskan diri lagi gitu, disediakan berbagai macam paket yang mungkin bisa memberikan skill lebih gitu untuk lulusan dari program studi pendidikan bahasa Inggris ini. Oke Pak, jadi mungkin ada nih pertanyaan saya, mungkin juga pertanyaan generasi gemilang di luar sana. Misalnya nih Pak, ada yang ingin masuk program studi pendidikan bahasa Inggris tapi dia belum bisa bahasa Inggris sama sekali Pak. Nah gimana tuh, bisa nggak gitu bisa masuk di program studi pendidikan bahasa Inggris? Baik, terima kasih Mbak Anissa. Kami di program studi bahasa Inggris, pengalaman ini Mbak Anissa ya, karena memang yang masuk kami tidak bisa menjaring semua lulusan SMA itu yang masuk program studi kami, hanya yang lulusan jurusan bahasa saja. Karena memang akan sangat tidak adil jika kita memperlakukan itu, sehingga ada bahkan banyak yang masuk program studi pendidikan bahasa Inggris ini dari jurusan IPS dan IPA waktu SMA-nya. Nah, untuk menyambut agar mereka tidak kaget begitu ya, kaget dengan mata kuliah bahasa Inggris, tidak perlu khawatir adik-adik gemilang ini, generasi gemilang ini, bahwa di program studi bahasa Inggris itu kurikulumnya sudah kami sepakati dan disusun sesuai dengan karakter pembelajar pemula, sehingga kami mulai mata kuliah yang dasar itu memang dari awal sudah kami atur seperti itu, sehingga mereka tidak kesulitan di dalam beradaptasi. Selain tentunya kan ada General English juga dari kampus benar sekali Pak gitu ya. Jadi seperti yang Bapak bilang di Universitas Hamzah Nuadi gitu ya, setelah menyediakan gitu ya kursus gratis gitu ya, sebelum masuk menjadi mahasiswa Universitas Hamzah Nuadi, kita akan diajarkan General English gitu ya, untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa baru tentang bahasa Inggris basic gitu. Dan juga dijelaskan juga tadi sudah sama Bapak kalau sebenarnya bahasa Inggris itu dari dasar dijelaskan gitu ya Pak, baru nanti menuju ke
bagaimana Iya, caranya iya, iya. untuk berbahasa dalam pendidikan gitu ya Pak ya, dan menjadi public speaking yang Betul. profesional Iya, yang terakhir iya, gitu ya betul. Pak ya. Oke, nah kita udah menuju puncak dari Iya, pembicaraan iya. kita di sini Iya, Pak. iya, Nah bagus. mungkin Bapak bisa menjelaskan tadi, sebenarnya sudah ada gambaran sih saya mengenai paket-paket tadi. Iya. Nah di sini lulusan dari program studi pendidikan bahasa Inggris itu kira-kira Pak, apakah menjadi seorang tenaga pendidik saja atau Baik, seperti apa Pak? baik. Bisa dijelaskan? Alhamdulillah. Kami selama ini yang kami amati di program studi bahasa Inggris, sampai sekarang kami masih memiliki grup itu untuk alumni-alumni. Sebagian besar memang lulusan kami di program studi bahasa Inggris ini banyak yang menjadi guru, ya, guru di mereka pulang setelah di kampus di Pancor, pulang ke rumah masing-masing, banyak mereka dibutuhkan oleh masyarakat untuk menjadi guru. Dan ada beberapa di antara mereka yang bekerja di kapal pesiar, kemudian di tempat-tempat wisata di sekitar rumah mereka. Alhamdulillah peran ini memang yang kami cita-citakan dari awal, karena memang profil lulusan kami itu kan ada 4 di program studi bahasa Inggris yang kami hajatkan, cita-citakan. Pertama, mereka bisa menjadi seorang young teacher, guru pemula gitu ya. Kemudian bisa mereka menjadi young entrepreneur, ya, pengusaha gitu ya, pengusaha muda. Tentu pengusaha ini bukan hanya yang jual-jualan, tidak. Iya. Hanya bisa mungkin mereka seperti yang tadi bisa bekerja di site-site wisata di dekat rumah mereka untuk itu. Kemudian ada juga kami hajatkan di situ profil lulusan kami bisa menjadi young researcher, peneliti pemula, ya, peneliti pemula. Sehingga itu yang kami hajatkan dari Polri, dan alhamdulillah selama ini para alumni memiliki pekerjaan memang sesuai kebutuhan di masyarakat, di sekitar lingkungan masyarakat mereka masing-masing. Dan itu menjadi pendorong kami sekaligus menjadi bahan evaluasi kami gitu ya, untuk terus bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang tadi, yang tidak hanya bisa mampu bersaing di masyarakat mereka dan nanti cita-citanya secara global, namun mereka memiliki akhlak yang baik sebagai santri. Sebagai gitu. seorang santri. Ya, sebagai ya. seorang. Baik, terima kasih Bapak. Jadi tadi poin penting yang sangat menarik menurut saya yang saya tagline-kan itu adalah bahwasanya di sini program studi pendidikan bahasa Inggris itu di semester akhirnya Pak ya bakal mendapatkan paket-paket yang sangat luar biasa sekali ya. Yang ingin kalau kita bisa bahasakan untuk menambah skill mereka gitu ya, skill mereka gitu ya. Terima kasih Bapak. Demikian tadi perbincangan kita bersama Bapak Muhammad Adib Nazri MPD. Dan untuk generasi gemilang semoga bermanfaat. Tetap saksikan Hamzan Wadi Menyapa yang hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu di seluruh sosial media Universitas Hamzan Wadi. Dan teman-teman juga bisa share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. Di masa pandemi saat ini, saya terus ingatkan, tingkatkan kewaspadaan, tetap ikuti protokol kesehatan, tetap semangat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.